Saya lihat nanti penuh ya, bahkan mungkin nanti wah mungkin ada yang lesehan, saya nggak tahu. Ada yang bawa. Karena saya udah lihat ini saudara ya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita baca langsung aja Kejadian 16 saudara. Keluaran 16 ya. Kita lihat Keluaran 16 saudara. Jadi kita ini Keluaran 16 ayat 1. Kenapa kita saya mau bahas, kita kan ini memasuki tahun yang baru. Ya, kalau memasuki tahun yang baru, kita kan dapat urapan yang baru. Bahkan di beberapa tempat udah ada kayak ada pentahiran, dicopet sampai 7 kali semuanya gitu. Nah, kita tidak mau bergumul lagi saudara. Ya, sebenarnya kalau udah dibersihin, udah apa, memasuki tahun baru, kita harus terima yang baru-baru, terima yang bagus-bagus. Kenapa? Karena kan itu udah jadi Tuhan sama kita. Bahkan sebenarnya Tuhan menyediakan, saudara ya, seperti bangsa Israel ya, waktu dia keluar dari tanah Mesir, bahkan waktu keluar aja masih dikejar-kejar sama Firaun ya, sampai menyeberangi sungai saudara, yang menyeberangi laut itu terus apa, tetap dijaga sama Tuhan, tetap dikawal sama Tuhan. Nah kalau seperti itu berarti kita sebenarnya harusnya jadi milik sama Tuhan, tidak bergumul, tidak kekurangan lagi saudara. Selama bangsa Israel itu keluar ya, terus selama itu dia ya dijamin Tuhan ya, ada burung puyuh, ada roti mana, semuanya. Tetapi kenapa bangsa Israel itu sampai bergumul terus sampai 40 tahun? Jawabannya apa? Karena kita bersungguh-sungguh terus, seakan-akan nggak percaya. Nah itu, nah saya mau bahas di sini, kenapa kita tidak boleh bersungguh-sungguh. Kita harus punya iman, percaya sudah. Ya, kita kan udah keluar, ya, bahkan udah dibaptis, sudah apa, Tuhan bilang karakternya dibersihin, ya udah, tapi masih bersungguh-sungguh, masih tidak percaya, masih mengenang yang lama-lama, kayaknya sana lebih bagus, yang di sana lebih ini, yang sini. Padahal Tuhan bawa kita nanti menuju tanah Kanaan, itu tanah yang penuh susu dan madu. Amin. Tanah yang bagus sudah. Jadi kalau kelihatannya seperti yang belum Tuhan janjikan, kok kayaknya belum, itu berarti cuma sementara. Sebab apa yang Tuhan janjikan di alam roh, itu yang akan terjadi di alam nyata, saudara. Amin. Nah saya kalau berdoa belum jadi, tinggal tunggu aja. Pasti jadi, saudara. Pasti jadi. Ya, kita harus punya iman yang lebih, kita harus percaya, saudara. Itu ya. Yes. Nah, kita lihat bangsa Israel, coba deh. Kelemahannya gimana tuh dia, karena Keluaran 16. Ya, mulainya dari ayat 1 boleh. Baik, Keluaran 16 ayat 1. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat 2, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Ayat 3, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ya. Nah saudara, bangsa Israel udah lepas, saudara, dari Firaun ya, udah lepas, tetapi waktu dibawa ya menuju tanah Kanaan, dia bersungguh-sungguh, saudara. Nah kita kebanyakan seperti ini, dikit-dikit bersungut, mungkin di depan gembala enggak, di depan hamba Tuhan enggak, tapi kalau ngomong kayaknya begini-begini terus nih, ikut Tuhan, kayaknya begini-begini, padahal yang orang di sana itu begini, teman saya ini begini-begini, enggak boleh, saudara. Kita harus percaya ya. Bagaimana Tuhan mau percaya kita kalau kitanya bersungguh-sungguh? Bagaimana Tuhan mau percaya kita kalau kita imannya masih seperti itu, saudara? Ya, kalaupun kenyataannya belum terjadi, tapi kita percaya aja dan Tuhan itu senang, Tuhan berkenan, saudara. Ya, itu aja. Ya, Tuhan bawa ke padang gurun, ya, terus melewati itu. Kenapa? Karena memang mau mencobai kita. Kan kita nggak mungkin dong langsung dilepasin terus tidak diuji. Kayak orang sekolah juga pasti harus naik level, naik kelas. Nah itu ujian kita, saudara. Ya, ini bersungguh-sungguh terus. Saudara kalau sekarang di sini pada bersungguh-sungguh terus, ya itu. Coba dilihat, ada nggak yang nggak bersungguh-sungguh? Bersungguh-sungguh. Ngedumel sendiri dalam hati. Nah itu kita nggak boleh, saudara. Ya, kita ngedumel, kita bersungguh-sungguh. Tuhan melihat hati kita. Mungkin kita nggak ngomongin orang, cuma
aduh kayaknya begini, enggak boleh. Kita harus percaya, kata-kata kita harus positif. Begini gitu saudara. Harus seperti itu, harus punya iman. Ya, karena Tuhan bilang kita udah masuk menuju. Sebenarnya kalau udah menuju tuh cepet. Ya, Tuhan udah buka pintu, tinggal kita jalan. Ya, kalau Tuhan bilang udah masuk, udah menuju, tinggal tunggu aja. Sebentar lagi udah pasti. Ya, di mobil tadi saya juga udah berdoa saudara, berdoa. Saya lihat nanti di visinya banyak saudara orangnya. Ya. Dan saya lihat memang sih mungkin ada bagus, mungkin dapat makan siang atau kalau nanti yang malam. Yang malam lebih ramai lagi saudara. Ya. Saya janji saya mau kasih brosur saya dulu orang marketing. Jadi saya suka kasih brosur saudara. Ya, di daerah sekitar sini aja saudara. Terus nanti kita rubah itunya tuh promonya kayak gimana gitu. Nah, saya ajarin mudah-mudahan kayak gini gitu. Jadi lebih menarik saudara. Ya. Saya juga baru kasihnya itu tadi sudah pagi-pagi sudah belum brosur. Padahal yang pagi tadi udah banyak orang pada datang gitu sudah. Jadi ya udah nggak apa-apa, sekarang kita tetap jalanin aja. Terus saudara, Tuhan pasti mencukupkan kita. Tahun ini sebenarnya adalah tahun sukacita, tahun kelimpahan, tahun berkat berlimpah, bahkan tahun janji Tuhan digenapi. Amin. Yang untuk gereja ini saudara, untuk gereja ini ya, saya banyak berdoa beberapa tempat saudara ya, Tuhan juga bilang tahun ini bersukacita ya. Kelihatan yang mungkin nanti pemilu ada apa, tapi anak-anak Tuhan tetap dicukupi, Amin. tetap tidak kekurangan. Amin. Bahkan saya berdoa untuk beberapa pengusaha, beberapa konglomerat saudara yang mereka tuh bagus tahun ini. Ya bukan karena gitu, mereka juga punya hutang saudara. Jangan bilang mereka nggak punya hutang, jangan bilang mereka nggak rugi. Mereka dampaknya lebih besar lagi, tapi tetap tahun ini saya lihat, wah ini tahun ini grafiknya naik sih bilang, keuangan naik, ekonominya baik, dan ini juga terjadi untuk gereja ini saudara. Saya sangat cinta loh. Pokoknya ada hati terus gitu loh, karena saya tahu ini akan besar saudara. Ini akan besar ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah, kita lihat lagi waktu yang untuk Tuhan kasih dikasih roti mana saudara. Ya, terus kita baca ini kita baca ayat 4, baca ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Nah ini Tuhan mencobai saudara. Kalau kita udah Tuhan mencobai. Ini yang Tuhan janji untuk di sini ya, dan untuk nanti pendengar yang di rumah ya. Tuhan siapkan roti mana, bahkan Tuhan turun langsung dari langit saudara, roti mananya saudara. Saya kalau dapat vision, saya suka dengan kok saya lihat tuh ada awannya telat, turun hujan, kemudian hujannya turun $. Wah ini berkatnya pasti $. Nah, saya seperti itu saudara ya. Kemarin saya sampai jam 12 itu ya, kuku mau dijemput gak? Saya bilang gak usah, orangnya nganterin saya sampai jam 12 lalu saya doain. Terus ada satu lagi buatnya gini, sebenarnya ini dolar Hong Kong akan turun saya bilang. Jadi itu sudah, terus saya bilang akan berbisnis di Australia itu sudah. Jadi lagi proses tinggal nunggu. Saudara, apalagi ini Tuhan langsung kasih roti mana? Ini berlaku bukan cuma waktu lama perjanjian lama saudara, tapi gak berlaku untuk kita. Berlaku ya. Kalau memang kan itu turun hujannya, uangnya kok dari langit berarti uang palsu. Enggak, itu berbamaan gitu. Tapi ini Tuhan juga bilang roti mana itu turun, berarti kita dapat berkat dari Tuhan langsung. Amin. Saudara, jangan bilang, wah bagaimana begini. Kalau engkau sudah merasakan, engkau pasti terjadi, engkau pasti merasa. Ya, kita hidupnya nggak minta-minta lagi kan, Tuhan bilang nggak minta-minta lagi, tidak, dimana Tuhan yang buka pintu saudara. Ya, ekonomi kita tidak akan susah. Bahkan juga Tuhan, ini bangsa Israel sudah bersungguh-sungguh makan roti mana terus bosan, bahkan dikasih burung puyuh saudara, dikasih daging banyaknya saudara. Berarti kita tuh pasti cukup saudara. Saya bukan ngomong begini, aduh Cimiming kalau ngomong ya berkat dulu. Ya memang saya karuniai di situ saudara. Ya, bukan berkat ngomong ini, ya memang karena Tuhan seperti itu. Tuhan pasti kasih berkat. Sebab waktu Tuhan menciptakan kita, ya, Dia tahu rencana Tuhan itu sama kita seperti apa. Dia tahu. Dan yang secara global Tuhan pasti memberkati kita. Di mana-mana kalau di Alkitab diberkatilah engkau, nggak ada tuh Tuhan mengutuk engkau jadi sini, nggak ada saudara. Semua menjadi berkat saudara.
dan kita bersyukur karena kita mengenal Yesus, kita pasti tidak akan berkurang. Kalau mungkin mengalami itu pencobaan, saudara. Pencobaan, saudara. Saya mengalami, saudara. Tapi pencobaan, dan saya nggak punya hutang, saudara. Nggak punya hutang, tapi saya pernah mengalami kekurangan. Pernah dicopet, pernah apa. Tapi Tuhan cukupin, saudara. Waktu dicopet saya nggak bisa ngomong apa-apa, saudara. HP-nya hilang. Untung ada telepon rumah, jadi pada telepon, Ming, gimana gue jemput lu? Saya besoknya mau kasih nyapu, saudara. Tiket semua hilang, ya udah. Terus saya nggak bisa connect karena saya nggak hafal nomor telepon teman-teman. Jadi dia telepon, gue kecopetan, gue masih di Jakarta. Baru. Terus banyak yang ngasih makan, sudah banyak yang ngasih kirimin beras lah, kirimin makanan lah buat Lisa semua, sudah. Jadi Tuhan cukupin, saudara. Saya juga nggak minta-minta. Karena kalau minta-minta, aduh, kita pernah makan malam ya? Pernah makan siang ya? Nah, itu aja cuma udah lapar-lapar. Makannya banyak, saudara. Jadi hamba Tuhan nggak usah takut, ya. Apalagi kalau hamba Tuhan, dulu saya takut, sudah hamba Tuhan, takutnya besok makan batu nih, gitu. Sebab pada saudara saya bilang, lo jadi hamba Tuhan mau makan batu, waduh. Sampai sekarang saya makan enak, saudara. Sampai sekarang, saya kalau posting nih, Ming, lu vlogger makanan ya? Kan gue pendeta, makannya enak-enak, saudara. Makan enak tuh kemarin dia pergi tuh, kita makan di mana, saudara. Seperti itu. Jadi kita mengalami, saudara. Tapi harus mengalami dulu dan karakternya harus dirubah. Nggak seperti ini, saudara. Nggak seperti bangsa Israel, saudara. Ya, kita tidak mau seperti bangsa Israel yang tegak tengkuk, saudara. Yang tegak tengkuk. Saya juga nggak pernah pergi. Misalnya ke Israel, terus promo-promo nggak, pokoknya ada aja. Cuma ke Israel kapan? Terus kita kumpul bareng, saudara. Jadi pergi aja. Pernah nubuatin ini ke Israel. Nah, saya pernah nubuatin ini ke Israel ya, saudara. Dia pasti pergi, saudara. Ya, pasti pergi. Ya, karena saya lihat. Sama siapa pasti. Waktu saya ketemu dia, nggak tahu, pokoknya ada grup. Di sini sih udah bilang nanti bikin grup Israel, saya bilang bikin grup Bapak Gembala. Ya. Terus kita coba ini lagi yang burung puyuh, ya. Masih baca Keluaran ya, yang tentang burung puyuh. Sebenarnya harusnya satu-satu nih, tapi saya mau cepet-cepet aja ini nih, ya. Ayat 13 saya bacain. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Bayangin, burung puyuh sama roti mana? Embunnya roti mana, saudara? Bayangin, saudara. Itu Tuhan siapin, saudara. Jadi jangan takut, saudara. Ya, jangan takut, saudara. Seperti itu ya. Nah, Tuhan berkatin, saudara. Nah, ini ayat yang 20 ya. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulang dan berbau busuk, maka Musa menjadi marah pada mereka. Ini artinya kita dapat berkat, tapi kita serahkan, saudara. Kita dapat berkat, tapi kita mau serahkan, dan ini dengan cara-cara curang. Kita tidak boleh cari uang dengan cara-cara curang, dengan cara bohong, dengan cara sikat sini, dengan cara korupsi. Nggak boleh, saudara. Itu dosa, saudara. Ya. Saya pernah ketemu pejabat, saudara, dia begitu saya masuk rumahnya langsung bilang, Ci, saya aman nggak? Saya bilang aman, saya bilang pokoknya seperti itu, saudara. Berarti tujuannya waktu mau jadi pejabat ya nyari, saudara, maksudnya nyari duit, saudara. Terus saya bilang pokoknya begini, tidak korupsi ya nggak dapat KPK. Tapi kalau korupsi ya saya nggak tahu, mau didoain Benny juga nggak bisa. Ya kan? Terus dia bilang berarti modal saya nggak kekurangan dong, tidak. Bayangin mau jadi pejabat, ya store modal dulu. Waduh, susah sudah. Jadi sepertinya itu bukan dari Tuhan, saudara. Kalau kita dari Tuhan, kita tidak seperti itu. Kita akan dapat banyak-banyak. Terus Tuhan yang bawa kita, saudara. Ya, kalau Tuhan sudah menutup pintu, tidak ada yang bisa membuka. Tapi kalau Tuhan bilang udah buka pintu, tidak ada yang menutup, saudara. Ya, jadi percaya. Terus kita juga nggak perlu takut, saudara. Oh, kalau kita di kantor ya sikat-sikatan, disikat sono, difitnah sini, ntar kita digini-gini. Nggak usah takut. Kalau dari Tuhan pasti jadi. Kalau dari Tuhan, Tuhan yang lindungi. Ya, jadi nggak usah takut, saudara. Ya, percaya aja, saudara. Ya, jadi kalau kita bicara soal berkat, percaya. Tapi kita juga tidak boleh malas. Percaya kita anak Tuhan. Sudah percaya Yesus udah jadi Kristen berapa tahun. Masa kita nggak diberkatin? Kalau kita masih bergumul terus, artinya masih belum ada perkenanan Tuhan. Kita harus koreksi diri.
Ya, di sini adalah Tuhan bilang tidak boleh bersungut-sungut. Memang kita nggak bersungut-sungut, kelihatannya nggak marah-marah, tapi kalau dalam hati suka ngoceh-ngoceh, suka marah-marah. Suami saya kayak begini, istri saya kayak begini, ponakan saya kayak begini, mertua saya kayak begini, itu nggak boleh, saudara. Kita harus tetap mengucap syukur, bukannya berarti begitu ada masalah, Tuhan, aku mengucap syukur karena aku ada masalah, itu nggak boleh, saudara. Itu namanya orang on, saudara. Kita mengucap syukurnya dengan apa yang dari berkat, dan kita percaya Tuhan akan beresin. Amin. Mengucap syukurnya, Tuhan, saya percaya Tuhan akan beresin. Saya percaya Tuhan akan buka pintu. Saya percaya Tuhan akan beri jalan keluar itu, saudara. Mengucap, mulai sekarang kita harus berpikir yang positif, harus menggunakan kata-kata yang positif, harus selalu dengan ucapan syukur. Amin. Saudara, ada orang yang sudah diberkati, dia masih kurang, sudah dibilang, aduh, kok Tuhan masih segini, tempat saya, tetangga saya itu segitu, sudah. Bayangin, itu masih nggak bersyukur. Saya kalau jadi Tuhan, saya akan ngulanin, sudah saya cuekin aja, emang ini, saya gitu. Cuma untung Tuhan kita panjang sabar, berkat-berkat terus dia panjang sabar, saudara, sampai. Ya, saudara, jangan takut, saudara. Saya pernah berdoa, saudara. Seseorang, saudara, ya, dia melayani Tuhan, saudara. Dia pernah tua, saya pernah cerita nggak sini, saya lupa. Dia pernah tua, saudara, ya. Dia kayak kepala salah satu direktur keuangan, saudara, di satu perusahaan, ya. Dia bisa korupsi, saudara, karena dia tahu celah-celahnya. Jadi dia suka korupsi, saudara. Terus nggak ada periksa, terus auditnya bisa lewat, saudara, karena dia kerjasama sama orang audit, saudara. Nah, satu hari dia nulis buku, saudara. Dia tulis, dia bilang, Tuhan, izinkan sekali ini saya korup lagi di perusahaan, saudara. Orangnya gede, tangguh, saudara, karena saya mau beli ruko, saudara. Jadi itu, terus dia korup, saudara. Dia tulis di buku harian, saudara. Nah, saya nggak tahu, jadi waktu itu saya pernah doain keluarga ini, saudara. Dan saya juga nggak dapat bahwa dia akan meninggal, nggak dapat. Jadi saya pokoknya berkat-berkat. Cuma saya, Tuhan bilang gini, rasanya kita harus jaga nama baik. Terus rasanya tidak boleh salah jalan. Saya takut nih, Tuhan kasih peringatan, pokoknya nggak boleh ada salah jalan. Tidak boleh menyimpang, sebab nanti berhadapan dengan Tuhan. Istrinya nggak tahu, saudara, karena istrinya lebih akrab sama saya nggak kenal suaminya. Jadi cuma ketemu pas makan malam, saudara. Dia seorang yang cukup kaya, saudara, rumahnya juga bagus. Nah, tiba-tiba suaminya meninggal, saudara, di kamar mandi jatuh, kena jantung, meninggal, saudara. Nggak ada yang tahu sampai malam, istrinya baru pulang, istrinya pelayanan apa gimana, baru pulang, baru tahu. Nangis, saudara, dia telepon saya, Cimiming, gini. Waduh, saya kaget, saudara. Saya nggak dikasih tahu Tuhan bahwa dia akan meninggal, saudara. Nggak dikasih. Saya juga bilang sama ini, aduh, saya nggak dapat apa-apa. Mungkin juga saya nggak. Tuhan lebih bijaksana ya, jadi kita nggak dikasih tahu. Cuma kata-katanya seperti itu, saudara. Jadi waktu itu kita berdoa, saya juga sampai ke kuburan, saudara, ya. Terus isinya ketemu itu buku harian. Oh, berarti yang Tuhan kasih peringatan itu, saudara. Istrinya nggak tahu kalau dikorupsi. Saudara, hati-hati dengan hidup kita, hati-hati dengan keuangan kita, hati-hati dengan cara kita mendapatkannya, saudara. Hati-hati. Tuhan baik, saudara. Mungkin waktu pas dia gimana, Tuhan bilang sama dia, istrinya cuma tanya, Ci, itu kan kalau dia begitu, Ci, dia masuk surga apa enggak? Saya nggak tahu, saudara. Biasanya gini, kalau Tuhan nggak mungkin jahat. Penjahat aja di kayu salib. Saya ngomong begini, ada korupsi ya di sini ya. Saya nggak tahu deh, pokoknya awas ya. Ini bisa juga peringatan, jangan sampai kalau udah kaya begitu, saudara. Biasanya sih kalau ngomong begini suka ada yang kenal, saudara. Nah, saya bilang saya nggak tahu, tapi saya cuma bilang penjahat di kayu salib. Ya, dia belum kenal Tuhan Yesus, tapi waktu dia ketemu Tuhan Yesus, dia kenal Tuhan Yesus, bilang kalau engkau percaya dia Tuhan, udah, akhirnya dia masuk surga. Apalagi ini yang udah bertahun-tahun pelayanan, saudara. Jadi waktu itu saya berdoa, saya bilang sebelum dia meninggal, saya bilang, jadi Tuhan kasih lihat. Jadi waktu dia jatuh, dia masih ingat, dia bilang, Tuhan Yesus ampun, gini, baru dia meninggal, saudara. Jadi Tuhan tetap beri waktu, saudara. Kita nggak mau kayak gitu, saudara. Kita mau nama kita baik, pelayanan kita apa, dan kita jadi kemuliaan. Kalau ini nggak jadi kemuliaan, saudara, karena polisi datang, periksa korupsi apa, untung isinya nggak tahu apa-apa, saudara. Tapi ketahuan, sudah, terus namanya ada di koran, saudara. Ya, salah satu, maksudnya di grup itu sudah dia namanya jelek itu. Direktur, bukan direktur utama tuh, yang CEO-nya pada mana, saudara, karena dia korupsinya cukup besar, berapa puluh M, saudara. Nah, kita tidak mau seperti itu, tidak jadi kemuliaan. Bahkan bapak gembalanya, saya juga nggak tahu, cuma dia suka nyumbang gereja. Bayangin, nyumbang gereja dari uang korupsi, saudara. Ya, memang Tuhan bilang,
harta dari orang kafir masuk ke kita, tapi kita terima, kita nggak tahu. Saudara, bukan salah gereja, bukan salah apa gitu. Kita tidak mau seperti itu, saudara. Ya, nggak bagus, saudara. Ya, tidak jadi kemuliaan, saudara. Kita mau terus, kita percaya sekarang kalau Tuhan bilang, ya Tuhan akan berkati kita, percaya aja, saudara. Jangan tidak percaya. Saya hidup dari iman, saudara. Saya, kalau Tuhan bilang, kau ke Semarang, saya nggak ada yang ngundang, saudara. Saya ke Semarang aja, saudara. Tiba-tiba ketemu teman di sana, terus ada pelayanan jadi ramai, saudara. Seperti itu. Percaya Tuhan ngomong apa. Kalau Tuhan bilang, hari ini engkau ke Papua, saya berangkat ke Papua, saudara. Kalau itu surat Tuhan. Saya juga nggak kepengen-pengen gimana, saudara. Pokoknya ikutin. Pokoknya taati. Bangsa Israel ini tidak taat. Udah dikasih berkat, tidak taat. Udah dikasih burung puyuh, nggak taat, saudara. Masih ngedung-ngedung. Bahkan tidak mendengar. Kita mau ya telinga kita tuh dipakai untuk mendengar firman Tuhan, untuk mendengar apa kata Tuhan. Dan mata kita juga melihat apa yang Tuhan janjikan, melihat apa yang Tuhan suruh kita jalan, itu kita jalan. Kuncinya cuma seperti itu aja. Jadi untuk tahun ini, saudara, kita lihat apakah kita mau taat sama Tuhan atau enggak, apakah kita masih bersungguh-sungguh atau tidak. Saudara, hamba-hamba Tuhan cuma berdoa. Kita yang harus merubah karakter kita yang harus merubah kebiasaan buruk kita. Saudara, kalau dari dulu sampai sekarang begini-begini aja, Tuhan juga bilang, Tuhan dari dulu sampai sekarang ya bersama. Kalau kita karakternya nggak berubah-ubah, kebiasaan buruknya nggak berubah, ya nasibus juga seperti itu, saudara. Orang yang belum kenal Tuhan Yesus ya, bahkan mereka tuh cari Tuhan yang benar, cari yang bisa dipercaya, saudara. Dan mereka bisa bertobat, saudara. Kenapa kita yang udah kenal Tuhan, yang ke gereja sehari 10 kali, apa gimana, tidak mau berubah? Kalau engkau tidak berubah, kalau engkau masih seperti itu, ya bukannya salahnya Tuhan, Tuhan pasti memberkati, tapi itu bisa tidak engkau terima karena ada celah, saudara. Seperti itu aja, saudara. Ya, Tuhan tadi waktu lewat sini, bahkan Tuhan bilang tempat ini yang aku berkenan. Jadi saya bergairah, saudara. Saya bergairah, saudara. Oke, firman Tuhan aja sekian ya, karena nanti kelamaan pasti mau doa. Ya, firman Tuhan sekian. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sebenarnya kalau mau di Roger itu banyak, saudara, entar pada ngantuk, saudara. Ya, udah kebanyakan firman ya. Yang penting kita dengar yang penting-penting aja ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya melihat seorang yang nganggur. Saya nggak tahu nih yang nganggur, jangan bilang seorang ya, pokoknya ada yang pengangguran. Tahun ini dia dapat kerja. Tahun ini dia dapat posisi. Ada yang nanya, Ci, perempuan apa laki, nggak tahu. Imanin aja ya. Dia dapat posisi yang bagus. Kalau engkau pernah di PHK, pernah apa, ampunin, pasti Tuhan kasih. Atau kalau engkau baru mau masuk kerja, Tuhan akan bilang akan ada, saudara. Ya. Terima kasih waskaraya rabarase baharaya rabarase. Terima kasih. Saya juga melihat ada awan seperti udah mau hujan. Awannya hitam, dan dari mana awannya putih, saudara. Tapi waktu ke tempat ini sebenarnya awannya hitam, terus turun hujan. Ini bukan cuma hujan uang, tapi juga hujan berkat-berkat yang lain, saudara. Saya melihat bangku di sini penuh. Ya, bahkan nanti ada anak muda duduknya lesehan. Terus saya juga melihat ada penari-penari. Ya. Terus saya melihat juga awalnya nanti ada tiba-tiba ada kata-kata profetik. Waktu dia nyembah, dia dapat penglihatan seperti itu. Terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan bilang gereja ini akan menjadi gereja profetik. Gereja yang penuh dengan urapan. Gereja yang menyatakan firman-firman Tuhan, gereja yang menyatakan nubuatan-nubuatan yang akan datang, dan itu pasti terjadi. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya melihat Pak Gembala bertemu nanti dengan orang yang penting di Indonesia. Saya nggak tahu ada apa ya, tapi pasti dari Tuhan itu sesuatu yang bagus. Amin. Mungkin disuruh doain, mungkin ya, tapi aku nggak berani ngomong. Pokoknya ketemu salaman, mungkin disuruh berdoa. Saya nggak tahu ya, mungkin ada yang lain tentunya. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Baskaraya Rabarase Waharaya Rabarase Waharaya Rabarase. Terima kasih Tuhan. Saya tanya Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Kami udah bagaimana. Tuhan cuma bilang, promosinya tuh salah strategi itu aja. Nanti kita beresin. Udah, Tuhan bilang nanti Tuhan kasih hikmat bagaimana seperti itu. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan bilang dalam beberapa bulan ini tempat akan penuh. Karena sebenarnya jadi jadi hidup dia tuh orang banyak yang nggak tahu, tapi nanti kita atur pakai apa, pakai TikTok, pakai apa, kita ngomong gitu seperti itu.
Kayaknya juga harus punya marketing yang bagus. Ya. Ini sayang karena hamba-hamba Tuhan yang banyak bagus-bagus, cuma kurang strateginya aja, karena jadi kurang mendengar. Kita tidak perlu bersaing, sebab kalau Tuhan bilang jemaat di sini tidak akan diambil orang lain. Kita juga nggak menginginkan jemaat yang pindah-pindah. Ya. Kita nggak mau jemaat orang lain pindah, kita nggak mau. Karena dari Tuhan itu buat kita, ya, buat tetap di sini. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Waskaraya Rabarase Bahadaya Rabarase Bahadaya. Nanti Natal tahun ini ya, jadi mungkin Desember. Saya nggak tahu apakah ada rencana tetap di sini atau seperti sewa gedung. Karena nanti jemaatnya udah banyak. Natal itu yang 2024 ini. Saya nggak tahu. Enggak gedung yang lebih besar. Ya, karena nanti udah banyak. Ya. Terus panitianya banyak, pengertiannya juga banyak. Saudara kalau jadi pengertian jangan ujung-ujungnya duit, saudara ya. Sebab kalau ujung-ujungnya duit kayak Israel. Maksudnya Israel tuh ujung-ujungnya berkah, sudah jadi lama 40 tahun, saudara. Kalau kita cepat sampai gitu, saudara. Jangan motivasi hatinya duit. Kita perlu uang, itu kita ngomong sih, kita perlu uang, saudara ya. Tapi kita perlu uang yang dari Tuhan, yang rencana Tuhan sama kita. Tuhan pasti berkati, pasti kasih cukupan. Nggak mungkin Tuhan biarin kekurangan, nggak mungkin Tuhan biarin gini. Aku membuat engkau kekurangan, aku membuat engkau mungkin, itu bukan Tuhan, saudara. Ya, jadi harus percaya Tuhan memberkati. Amin. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Tuhan. Saya juga melihat ada kesembuhan ilahi. Mungkin nanti kalau yang malam Kamis bikin aja Pak Jumat ya, bikin kesembuhan ilahi aja juga boleh Pak. Karena saya lihat ada pelepasan. Ya, mungkin dari kantor datang didoain pelepasan seperti itu. Karena di sini ada karunia seperti itu. Ya. Ini akan menjadi gereja yang dahsyat. Mungkin tempatnya kecil tapi nanti akan menjadi viral. Sudah, bukannya kayak artis viral gimana, tetapi nanti orang akan cari. Amin. Seperti itu. Terima kasih Waskaraya Rabarase, Baskaraya Rabarase, Bahadaya Rabarase. Terima kasih. Nanti juga orang nggak lihat pendetanya siapa, nggak, pokoknya mereka datang aja. Karena udah nggak ada pendeta. Melihat di sini ada beberapa, karena di sini ada kuasa Tuhan yang bekerja. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waskaraya Rabarase, Bahadaya Rabarase. Saya juga lihat nanti dari sini pindah lagi deh ya ke tempat gedungnya lebih gede. Saya lihat ini kok saya lihat lebih itu lagi. Amin. Kalau Tuhan udah berkenan ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Waskar. Lebih banyak kegiatan nanti rohani. Ada perjalanan ke Israel, ada kayak pelajaran Alkitab mungkin tiap Selasa, ada apa seperti itu, lebih lagi. Ya. Terima kasih. Bahkan nanti ada konser-konser di berbagai tempat. Terima kasih Tuhan. Tuhan bilang di sini aku memberkatimu. Di sini ada perkenanan Tuhan. Bahkan Tuhan akan bawa jemaat ini lebih besar lagi, nanti ada pindah ke satu tempat lagi. Ini kita baru loh, tapi Tuhan udah bilang nggak muat. Nanti kita akan satu pindah lagi. Makanya saya tadi Tuhan bilang mungkin Natalan, mungkin perlu sewa. Nanti kita lihat aja begitu banyak. Ya. Terima kasih Tuhan. Banyak yang komitmen untuk jadi jemaat tetap. Ya, karena kan kita juga tidak mau jemaat pindah-pindah, kita tidak mau, kita nggak maksa. Tapi nanti banyak komitmen jadi jemaat tetap dan mereka melayani. Ya, banyak keluarga-keluarga melayani seperti itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Waskaraya Rabarase, Bahadaya Rabarase, Bahadaya Rabarase. Saya juga melihat nanti ada baptisan Pak. Ya, nggak tahu di kolam renang mana ada baptisan banyak. Gitu. Ada orang mau dibaptis seperti itu. Ya, jiwa-jiwa baru. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Waskaraya Rabarase, Bahadaya Rabarase. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.